Shalom, selamat pagi saudara, jumpa lagi bersama saya Pendeta Kristi Tenges dalam Words from Heaven. Saya percaya kalau hari ini kita masih bisa ada sebagaimana kita ada, itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Langsung saja pada kebenaran firman Tuhan, kita buka bersama dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Dalam Alkitab terjemahan lama diterjemahkan seperti ini, saudara. Orang yang murah hati itu berbuat baik akan jiwanya, tetapi orang yang bengis menyusahkan dirinya. Tema khotbah saya pada hari ini berbicara tentang standar murah hati. Oke? Kita banyak berbicara tentang orang yang murah hati, ya. Tetapi sebenarnya apa sih standar murah hati itu? Nah, ternyata ketika kita pelajari dalam Amsal 11 ayat yang ke-17 ini, saudara, ketika Alkitab berkata bahwa orang yang bermurah hati berbuat baik pada jiwanya sendiri, ternyata standar murah hati itu adalah diri kita sendiri. Standarnya dimulai dari diri sendiri dulu, saudara. Dan Alkitab berkata di sini ketika dia bilang bahwa orang murah hati itu berbuat baik pada diri sendiri, ini tidak berbicara tentang love yourself atau mengasihi diri sendiri atau self-care dan sebagainya yang seperti banyak dikumandangkan para motivator hari-hari ini, saudara. Tapi ini sedang berbicara tentang self-healing, pemulihan kepada diri sendiri, saudara. Dan ayat ini, saudara, berbicara tentang bagaimana kita menyelaraskan diri kita dengan Tuhan, sehingga saudara kita bisa mendapati yang namanya kemurahan yang berasal dari dalam diri sendiri. Nah, bukan saya bilang kemurahan itu berdasarkan kekuatan kita, bukan, saudara. Tetapi standar kemurahan itu harus dialami oleh diri sendiri dulu. Standarnya harus dari diri kita. Kenapa, saudara? Karena ada satu istilah bahasa Latin yang berkata begini, nemo dat quod non habet. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan sesuatu yang tidak ada padanya. Artinya begini, saudara, Anda tidak mungkin bisa bermurah hati kepada sesama Anda kalau kemurahan itu tidak terlebih dahulu dirasakan oleh jiwa Anda sendiri. Sekali lagi, Anda tidak mungkin bisa memberikan kemurahan atau bermurah hati kepada orang lain kalau kemurahan itu tidak terlebih dahulu dirasakan oleh jiwa Anda sendiri. Nah, karena itu standar kemurahan itu harus berawal dari diri kita dulu. Jadi orang yang murah hati adalah orang yang berbuat baik pada jiwanya. Nah, kalau bicara jiwa, apa itu jiwa? Jiwa itu terdiri dari pikiran, kehendak, dan emosi atau perasaan. Jadi apa maksudnya berbuat baik pada jiwa sendiri dulu? Oke, yang pertama, saudara, kalau bilang jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan atau kehendak dan perasaan atau emosi, maka ketika kita berbuat baik pada jiwa, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, bicara soal pikiran, kita mengarahkan pikiran kita kepada pikiran-pikiran Kristus, pada perkara-perkara di atas. Kita mengarahkan pikiran kita untuk berpikir positif, berpikir yang baik, yang manis, yang sedap didengar dan patut dipuji. Filipi 4 ayat yang ke-8, itu yang kita lakukan. Kita sedang berbuat baik kepada jiwa kita, pada pikiran kita, ketika kita berpikir yang baik. Kita melihat orang lain, kita berpikir yang baik. Sekalipun mungkin mereka kelihatannya sedang membicarakan sesuatu, ya pikir yang baik saja. Oh, mungkin mereka sedang mengagumi baju saya, mungkin mereka sedang mengagumi wajah saya, ya. Ya, nggak usah berpikiran yang jahat, ya. Tapi kalau kita tidak berbuat baik pada diri kita sendiri, kita menyiksa pikiran kita dengan berbagai macam asumsi-asumsi yang akhirnya hanya menimbulkan pertengkaran, yang menimbulkan justru kecemasan, anxiety pada diri sendiri. Dan itu Anda sedang menghancurkan diri Anda. Anda sedang berbuat jahat kepada diri sendiri. Kenapa? Karena Anda merusak pikiran Anda dengan berbagai pikiran-pikiran yang tidak-tidak. Yang kedua, saudara, menyelaraskan kehendak. Karena jiwa itu terdiri dari pikiran, kehendak, dan emosi. Menyelaraskan kehendak kita dengan firman Tuhan. Dengan cara bagaimana, saudara? Galatia 5 ayat yang ke-16. Hiduplah oleh roh, supaya kau tidak menuruti keinginan dagingmu. Belajar untuk selalu berdiam di dalam hadirat Tuhan, sehingga kita dipenuhi senantiasa dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita belajar menguasai perasaan kita, menguasai emosi-emosi negatif yang ada dalam diri kita. Sesuai dengan 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa.
Ketika kita berbuat baik pada jiwa kita bisa tenang, maka kita bisa berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami kenal, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kalau hari ini Engkau mengajarkan kami untuk berbuat baik pada diri kami sendiri, untuk menjadi orang yang bermurah hati, memelihara jiwa kami seturut dengan kehendak-Mu. Untuk itu Tuhan, bantu kami supaya kami bisa melatih diri, menguasai diri kami sepenuhnya, sehingga kami Tuhan bisa menjadi tenang dan lebih lagi mendengar suara-Mu. Berkati setiap umat-umat-Mu yang menyaksikan saat ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Dan kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas menjangkau setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jika saudara-saudara sekalian merasa diberkati oleh firman Tuhan yang ada saat ini, saya mengundang saudara untuk bisa memberkati teman-teman yang lain, saudara, kerabat, keluarga, dan teman-teman Anda dengan membagikan video ini kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati.